Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di segmen yang ketiga, masih di kajian Tazkiyatun Nafas. Dan kita masih membahas tentang dampak buruk dari kemaksiatan. Kita sudah menyebutkan perkataan atau sepenggal dari perkataan Syaddad ibn Aus yang dinukilkan oleh para ulama di dalam kitab Al-Mafsal fi fiqhi ad-da'wati ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sebutkan bagaimana sebuah kemaksiatan itu akan menghantarkan kepada ketaatan-ketaatan yang lainnya. Jadi sebuah ketaatan itu akan menghantarkan kepada ketaatan-ketaatan yang lainnya. Sebagaimana para ulama yang lainnya mengatakan, ya, sebagian para ulama mengatakan inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari sebuah kebaikan, sebuah ketaatan, sebuah ibadah itu akan menghantarkan kepada ibadah selanjutnya. Itu akan menyebabkan orang yang mengerjakan ibadah tersebut, ya, mengerjakan ibadah yang kedua, ibadah yang ketiga, dan ibadah yang seterusnya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau seandainya kita ingin melihat, ya, ingin melihat apakah amal kebaikan kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, maka lihatlah, ya, dampak setelah kita mengerjakan amal kebaikan yang pertama. Apakah itu akan mewariskan kebaikan yang kedua? Apakah itu akan menghantarkan, menuntun kita untuk istiqomah mengerjakan kebaikan tersebut? Ya. Karena apa kaum muslimin sekalian? Karena kata para ulama, balasan dari sebuah kebaikan itu akan menghantarkan kepada kebaikan yang kedua. Ya, kebaikan yang ketiga dan seterusnya. Yang membuat seorang hamba Allah tersebut istiqomah mengerjakan amal kebaikan tersebut. Kemudian kita sudah bacakan tadi perkataan Al-Imam Syaddad ibn Aus, ya, ketika menjelaskan tentang dampak buruk dari kemaksiatan, kebalikan dari ketaatan tadi. Ya, kita ulangi perkataannya, wa idza ra'aitar rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha indahu akhwat. Dan ketika engkau melihat salah seorang dari hamba Allah mengerjakan sebuah kemaksiatan, sebuah larangan Allah, atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah, annalaha indahu akhwat, bersama satu kemaksiatan tersebut, ya, ada saudara-saudaranya yang akan menjerumuskan pelaku kemaksiatan tersebut untuk melakukan kemaksiatan yang kedua, kemaksiatan yang ketiga, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat banyak. Kecuali kalau seandainya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita contohkan, ya, contohnya itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Sekaligus ini merupakan pengaruh buruk dari kemaksiatan atau sebuah kemaksiatan yang akan kita sebutkan berikut ini. Kita nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab Majmu' Fatawa, ketika beliau menjelaskan tentang pengaruh buruk dari musik, pengaruh buruk dari mendengarkan musik. Beliau mengatakan, wal ma'azif hiya khamrun nufus. Kita bacakan terlebih dahulu perkataannya. Wal ma'azif hiya khamrun nufus. Taf'alu bin nufus a'zam mimma taf'alu humayyal qu'us. Fa'idha sukiru, ya, bil aswad, ya, fa'idha sukhiru bil aswad halla fihim asyrik, halla fihim asyrik wa malu ila al-fawahish wa ila al-zulm fayusyrikuna wa yaqtuluna an-nafsa allati harramallah wa yaznun. Baik.
Kita bacakan artinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan ketika menjelaskan salah satu dari dampak buruk dari salah satu dari kemaksiatan. Dan kita sudah ketahui kaum muslimin sekalian bahwasanya musik itu ya merupakan perkara yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Ya. Baik itu secara dalil-dalil yang datang dari Al-Quran maupun dalil-dalil yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepakat para ulama ya, 4 imam mazhab ya, yang mengatakan bahwasanya musik itu diharamkan. Musik itu diharamkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan menjelaskan bahwasanya wal ma'azif dan ma'azif ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, maksudnya adalah musik itu sendiri. Jadi ma'azif yang dimaksud di sini adalah musik itu sendiri. Ya. Ataupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang maksud dengan ma'azif di sini adalah alat-alat musik atau alat-alat yang bisa mengeluarkan suara musik. Beliau mengatakan bahwasanya musik atau alat-alat yang bisa mengeluarkan musik itu sendiri adalah khamrun nufus, sesuatu yang bisa memabukkan jiwa. Sesuatu yang bisa memabukkan jiwa. Kemudian beliau mengatakan taf'alu bin nufus a'zam mimma taf'alu humayyal qu'us. Dan musik itu sendiri, kata beliau, dia bisa membuat jiwa itu sendiri ya berpengaruh buruk lebih dahsyat daripada pengaruh buruk yang diberikan ya oleh cangkir-cangkir panas khamar. Jadi beliau mengatakan bahwasanya musik itu pengaruhnya lebih dahsyat daripada khamar. Ya, lebih dahsyat daripada khamar. Kemudian beliau mengatakan faida sukiru atau sakaru, apabila mereka telah mabuk bil aswad dengan mendengarkan musik, maka mereka akan mengerjakan kesyirikan atau mereka akan masuk ya atau terjerumus kepada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya betapa banyak kita melihat di kalangan kaum muslimin yang mereka ya adalah penggemar musik, orang-orang yang suka mendengar musik, orang-orang yang suka mengikuti konser-konser musik. Ya. Kemudian mereka menjadikan idola mereka adalah orang-orang yang memainkan musik itu sendiri. Bahkan mereka lebih mengidolakan pemain musik itu sendiri ya, dan menjadikan kecintaan mereka lebih besar kepada pemain musik itu sendiri daripada kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini salah satu di antara bukti bahwasanya musik itu bisa menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. InsyaAllah kita akan kembali setelah jedah yang satu ini.